karbon ini adalah proses perpindahan karbon dari satu area ke area lainnya. Nah, siklus karbon ini dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia atau antropogenik. Dalam kondisi atmosfer, karbon membentuk senyawa karbon dioksida yang terdiri dari satu molekul karbon dan dua molekul oksigen. Nah, siklus karbon ini memiliki peran vital dalam pemanfaatan CO2 di udara untuk fotosintesis tumbuhan dan produksi CO2 kembali. Daur karbon ini dimulai dari karbon yang berada di atmosfer, berpindah ke tumbuhan atau produsen, lalu berpindah ke konsumen, lalu ke organisme pengurai, lalu kembali ke atmosfer. Sumber karbon dari organisme. Karbon dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah mati. Pada proses respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, akan menghasilkan senyawa karbon dioksida atau CO2. Selain itu, asap dari hasil pembakaran bahan bakar kendaraan juga mengandung karbon. Karbon dioksida akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis sehingga menghasilkan amilum dan oksigen atau O2. Oksigen adalah senyawa paling penting yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lain untuk bertahan hidup. Pada proses pernapasan manusia dan hewan, akan menghasilkan H2 dan CO2. Kemudian dari hasil tersebut akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan seterusnya. Kadar CO2 dan O2 di atmosfer dipengaruhi oleh aktivitas fotosintetik. Semakin banyak populasi manusia dan hewan, maka jumlah karbon di udara akan semakin tinggi. Oleh karena itu, perlunya ruang terbuka hijau atau taman kota sebagai penyeimbang kepadatan penduduk dapat menjadi alternatif agar lingkungan pemukiman tetap sehat. Berdasarkan temuan beberapa peneliti, sumber karbon dari alam murninya berbentuk arang dan berlian. Di laut, karbon juga terbentuk berupa klatrat metana atau hidrat metana yang terbentuk dari gelembung-gelembung gas metana yang diproduksi di sedimen dan naik ke pori perairan yang bersuhu dingin dan terkonversi sebagai hidrat metana atau klatrat metana. Di dalam perut bumi, karbon terbentuk sebagai minyak bumi yang terbentuk dari campuran berbagai macam hidrokarbon. Karbon juga terbentuk karena aktivitas dari alam seperti erupsi gunung dan pembakaran hutan yang melepaskan gas-gas karbon dan menjadi bagian dari 0,04% karbon di atmosfer bumi bersama dengan gas metan dan klorofluorokarbon atau CFC yang merupakan gas efek rumah kaca yang berperan dalam pemanasan global. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus karbon dioksida pada makhluk hidup. Siklus ini terbagi pada dua tahap, yaitu tahap fotosintesis dan tahap respirasi. Tumbuhan hijau akan mendaur CO2 atau karbon dioksida dengan karbon dioksida menjadi oksigen atau O2 dan gula. Kemudian hewan dan manusia yang akan memanfaatkan O2 dari tumbuhan dan menghasilkan karbon dioksida. Tapi perlu diketahui bahwa pada saat malam hari, tumbuhan akan melakukan sebaliknya, yaitu menangkap O2 dan menghasilkan CO2. Nah, dapat dilihat tumbuhan akan melakukan fotosintesis dan membutuhkan cahaya matahari dan CO2. CO2 dapat dihasilkan oleh zat mati, hewan, manusia, dan limbah pabrik. Setelah itu, tumbuhan akan menghasilkan O2 dan akan digunakan untuk respirasi oleh hewan dan manusia. Pada proses fotosintesis pada tumbuhan, energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Dari proses tersebut, energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimia oleh ikatan molekul karbon yang diperoleh dari gas karbon dioksida yang terdapat di udara dan di air. Hasil dari fotosintesis tersebut adalah glukosa. Dapat dikatakan bahwa molekul karbon nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Ini saya akan menjelaskan respirasi atau pernapasan. Respirasi atau pernapasan yang dilakukan oleh produsen dan konsumen akan membebaskan CO2 atau karbon dioksida ke udara. Apabila produsen dan konsumen tersebut mati, maka senyawa karbon organik yang terdapat di dalam tubuh produsen dan konsumen akan diurai oleh organisme pengurai seperti bakteri dan jamur yang akan membebaskan karbon dioksida atau CO2 ke dalam udara
atau ke dalam air. Sebagian bahan organik yang terdapat di dalam tubuh organisme ada yang sulit diuraikan dan ada juga yang berubah menjadi batu kapur atau CO3, arang, dan minyak bumi atau bahan bakar fosil. Perlu diketahui, pembakaran bahan bakar fosil akan melepaskan kembali karbon dioksida atau CO2 ke udara. Ini adalah bentuk daur karbon. Jadi bisa dilihat di sini ada produsen dan konsumen. Produsen atau tumbuhan melakukan respirasi dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Tumbuhan juga akan membutuhkan karbon dioksida dari atmosfer untuk melakukan fotosintesis. Lalu tumbuhan akan dimakan oleh hewan. Hewan akan melakukan respirasi juga dan melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Produsen dan konsumen apabila keduanya sudah mati akan diurai oleh oleh organisme pengurai seperti bakteri atau jamur, lalu menjadi bahan bakar fosil. Apabila bahan bakar fosil ini sudah melalui proses pembakaran, maka akan dilepaskan juga karbon dioksida ke atmosfer. Lalu karbon dioksida di atmosfer akan larut ke dalam air dan berikatan dengan kalsium 2+ dan magnesium 2+ menjadi bikarbonat dan kemudian menjadi karbonat menjadi batuan karbonat dan bisa juga sebaliknya lagi. Lalu batuan karbonat juga akan melepaskan karbon dioksida di atmosfer.